Halo semuanya, teman-teman luar biasa banget. Apa kabarnya nih semuanya? Waduh, dahsyat ya. Sorry ini agak telat. Tadi saya baru combat, baru nge-gym. Ya, ternyata agak delay dan akhirnya baru bisa sharing sama teman-teman semua hari ini. Nah, hari ini saya akan membahas tentang 1 juta pertama dari online, ya. 1 juta pertama dari online. Kenapa ini penting? Karena banyak banget saya ketemu banyak banget orang yang, aduh saya pengen dapat income ratusan juta, pengen dapat 1 miliar, tapi 1 juta aja belum. Gitu. Nah, hari ini saya akan bagikan ke teman-teman semua bagaimana minimal 1 juta dulu deh. Gitu ya, konsep dasarnya tuh seperti apa ya. Oke? Nah, sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Yuk, silakan masuk ya. Jadi ini yang paling penting karena gini, saya bilang nggak ada income 1 miliar kalau Anda belum dapat 1 juta. Lewatin dulu prosesnya 1 juta, baru nanti naikin ke 10 juta, baru bisa naikin ke 100 juta. Walaupun cara mainnya beda nggak? Pasti beda dong. Dapetin duit 1 juta sama 1 miliar cara mainnya beda. Tapi kalau Anda benar-benar dari nol langsung cara main yang 1 miliar, saya yakin nggak akan bisa. Walaupun Anda ikut workshop jutaan rupiah, 12 juta, 15 juta sama aja bohong. Ya jujur aja, saya orang yang realistis. Saya nggak mau Anda termakan dengan mimpi-mimpi di siang bolong. Dapatkan miliaran rupiah dari internet, 100 juta pertama dari internet. Kalau Anda nggak pernah 1 juta pertama, Anda sulit untuk dapat hal tersebut. Walaupun cara mainnya beda, gitu kan. Walaupun orang bilang gini, kalau ikut saya itu kita langsung mainnya di miliaran. Iya. Kalau orang yang udah nyampe di ratusan juta ikut Anda, bener bisa nyampe miliaran. Kalau misalnya yang baru, pasti cuma dapat konsep doang soalnya. Begitu. Nah, hari ini saya akan kasih ke Anda yang simple, paling simpelnya gimana. Nah, sambil ngetes, Anda bisa komen dulu Anda dari kota mana supaya saya bisa tahu apakah suara saya jelas atau enggak, supaya saya bisa tahu suara saya jelas atau enggak sama Anda, ya. Saya baru nge-gym nih. Langsung cepet-cepet ke sini, ya. Oke, Anda dari kota mana supaya saya bisa tahu, dan apakah suara saya sudah jelas atau belum? Ya, silakan komen dari kota mana dan apakah suara saya sudah jelas atau belum. Silakan. Oke, mantap. Tambah lama, tambah ramai ya. Dahsyat. Oke. Nah, jadi harapan saya itu Anda mulai dulu dari sesuatu yang simple dulu, start dari nol dulu ya. Baru ibaratnya Anda naik ke level berikutnya. Seperti itu. Jadi jangan mimpi di siang bolong untuk dapat income yang besar kalau kita nggak setia, kita nggak melampaui hal-hal yang kecil dulu, gitu ya. Gitu. Itu prinsip bahwa kita harus setia sama perkara kecil dulu, baru dapat perkara yang besar, ya. Jelas. Oh mantap, Grogol Jakbar hadir, mantap dari Banjarsari, Ciamis, jelas, wih mantap. Jepang jelas, wih mantap ya, mantap banget. Jadi hari ini saya mau sharing soal ini karena ini penting banget ya. Ini keresahan saya lihat teman-teman yang mungkin baru pemula atau biasanya para mastah menyebutnya newbie ya. Kendalanya para newbie adalah begini. Mereka berpikir mereka udah capek nih. Ini semoga Anda nggak kayak gitu ya. Mereka capek kerja offline, masuk kantor lagi ya, ngetik kerja 9 to 5 dari jam 9 sampai jam 5. Dimarahin bos, disebelin ya. Dia udah sebel sama kerjaan offline.
Dan ternyata di online ada copywriting, ada penawaran bahwa dia bisa dapetin ratusan juta. Ya kan, ayo. Ya kan akhirnya bilang, wah, emang bisa dapat ratusan juta? Ya, kalau dijawab bisa atau enggak, jawabannya bisa. Tapi butuh proses, itu yang orang nggak banyak tahu, gitu. Ya, apapun ilmu yang Anda dapatkan, Anda nggak bisa menghindari namanya proses. Ya, Anda nggak bisa banget menghindari namanya proses. Ya, makanya penting banget untuk Anda bisa berproses. Ya, Anda mau berproses. Itu sangat penting. Ya, belajar masih jelas, Xiaomi, Jepang jelas, video nggak jelas coach. Oh, silakan cari kalau video, kalau misalnya audionya jelas, videonya nggak jelas, silakan cari wifi terdekat. Ya, begitu ya. Nah, apa namanya? Jadi banyak orang yang akhirnya, aduh, apa iya bisa dari online? Oh, dari online bisa ya ratusan juta. Wah, coba deh saya pelajari. Ya, dan dunia online itu luas, sangat luas. Ya, Anda bisa dari jualan produk biasa, jualan produk jualan produk biasa nih, jualan produk barang. Ya, Anda online nih. Itu pun masih dibagi-bagi lagi. Bisa jualannya di marketplace, ya kan? Bisa lagi jualannya ke wholesaler. Ada marketplace B2B gitu ya. Jadi Anda langsung jualin ke distributor besar. Itu beda lagi cara mainnya. Bisa lagi juga ada jualannya di sosial media. Itu pun masih dibagi lagi. Di Facebook mainnya beda, di WhatsApp, di Instagram mainnya beda, main di YouTube beda lagi, ya kan? Lalu juga ada lagi yang misalnya ya tadi di marketplace juga main di Lazada beda, main di Shopee beda, gitu kan? Lalu juga selain itu ada lagi misalnya main AdSense, ya, bikin blog, taruh iklan dari Google Ads, dan setiap ada orang yang ngeklik kita dapat duit, itu beda lagi. Ada lagi yang namanya main lagi CPA apa lagi? CPA itu kita iklankan misalnya aplikasi, ya Anda pasti sering dapat iklannya. Anda diiklankan sebuah aplikasi dan Anda diminta untuk download. Ketika Anda download, yang iklan itu dapat duit. Nah, itu beda lagi mainnya. Ada lagi main SEO, bagaimana bisa ada di halaman pertama mesin pencarian, kan beda-beda. Bener kan? Dan kasihannya newbie adalah begini, semuanya mengatakan bahwa ini bisa menghasilkan ratusan juta rupiah. Iya kan? Nah, kalau Anda nanya sama saya, bisa nggak? Mau bilang bahwa bisa, gitu. Online biar dapat ratusan juta. Sebagai mimpi yang besar boleh, tapi step by stepnya harus jelas, ya. Kalau enggak, nanti Anda nggak pernah nyampe, Anda sebel, ya. Anda bertahun-tahun Anda ngerjain nggak nyampe, Anda sebel, gitu ya. Itu resiko dari Hey. Nah, kira bisa lagi dia. Sorry, ada kendala. Suara jelas, iya. Gambar aja nih yang putus-putus, iya. Sorry. Tadi jelek, ya. Oke. Gimana sekarang udah jauh lebih jelas atau sudah jauh lebih baik? Nah, gimana? Lebih jelas? Sorry ini mati nih, ya ampun. Ini kenapa ya? Sebentar ya. Oke. Wifi juga trying reconnect, jadi bingung kan. Jadi apa ini maunya ini? Oke, nyimak suaranya kurang bagus. Coba ya, coba nih. Sekarang saya coba lagi nih. Kira-kira gimana nih teman-teman? Udah jauh lebih bagus. Oke. Ya.
Udah semua? Gimana? So far udah jauh lebih baik? Oke, Rane udah jauh lebih mending ya. Padahal pakai Telkomsel loh. Iya gitu ya. Nah, apa namanya? Gimana suara saya jelas? Anda dari kota mana dan apakah apa namanya gambarnya juga jelas? Supaya lebih memudahkan saya untuk mengkonfirmasi. Halo. Ini di kantor saya apa namanya sinyalnya kenapa nggak jelas ya? Tadi ruangan saya sekarang coba ke ruangan tim saya. Wah, nih ramai. Yuk coba ya. Di sini jelas atau enggak nih? Semoga jelas ya. Semoga jauh lebih jelas. Sinyalnya jelek ya? Kenapa ya? Oke. Nah, nah. Oke. Ini nih. Nah, di sini lebih jelas. Waduh, di ruangan saya lebih nggak jelas ya. Di sini jauh lebih jelas gitu. Oke, gimana teman-teman di sini udah jauh lebih jelas? Lebih jelas ya kayaknya ya. Nah. Oke, Bondowoso hadir, suara jelas, gambar sekarang jauh lebih jelas. Amin. Nih dah, mantap dah. Oke. Ya teman-teman, apa namanya? Hari ini saya akan sharing ya tentang 1 juta pertama. Ya, 1 juta pertama dari internet, dari bisnis online. Ini penting banget karena saya dapetin banyak banget teman-teman di dunia online ini. Apa ya namanya ya? Bisa dikatakan kesian gitu. Pengen dapat 100 juta Pak, pengen dapat 1 miliar. Padahal 1 juta aja belum dapat. Jadinya gini, impian sama realita itu jauh. Akhirnya apa? Akhirnya nggak nyampe-nyampe. Hidup dalam fata morgana, tiap malam mimpi, aduh enaknya kalau nanti udah dapat 100 juta. Padahal belum nyampe-nyampe gitu ya. Saya nggak ngelarang Anda bermimpi. Semua kan dimulai dari impian. Kalau kata motivator kan begitu ya. Tapi jangan mimpi terus dong, mesti ada step by stepnya. Dan yang perlu diperhatikan adalah mulai dari hal yang kecil dulu. Anda mulai step Anda yang pertama dengan pola yang segampang mungkin. Tadi ada salah satu guru saya bilang begini, kalau sampai hari ini kamu nggak sukses, ya dia ngomong begini, itu karena otak kamu ribet. Saya kaget, masa dia ngomongnya begitu? Iya, kalau sampai hari ini kamu nggak sukses, karena otakmu ribet. Jadi kalau pemikirannya simple menurut dia ya, kalau pemikiranmu simple, itu akan jauh lebih mudah. Cari duit sekarang tuh harus simple. Kalau terlalu ribet, kalau terlalu ngejelimet gak dapat. Itu prinsipnya dia. Uang itu gampang. Kalau kita bilang susah cari duit, nah itu akhirnya jadinya susah. Kalau kita perlu pemikiran yang terlalu ngejelimet, jadinya susah. Gitu, nanggap ya. Nah, jadi apa namanya? Saya mau ngajarin Anda hari ini untuk bagaimana 1 juta pertama. Gimana video dan gambarnya udah jelas? Udah jelas? Kalau udah jelas bisa komen dong. Jelas gitu ya, biar kita bisa langsung mulai nih. Dahsyat. Oke. Oke, mantap. Nah, yuk kita mulai ya. Yang pertama ini kan 1 juta pertama. Bagaimana sih dapetin 1 juta pertama? 1 juta aja pertama. Sekarang saya tanya, kalau misalnya nih Anda dari benar-benar nol, kalau dapat 1 juta aja dari online, lumayan nggak? Lumayan. Baru nanti kita tingkatin. Kalau dapat 1 juta per bulan aja dari online, lumayan nggak? Lumayan. Betul dong, ya kan? Kalau misalnya dari online lagi dari 1 juta per bulan bisa naik jadi 2 juta per bulan aja, lumayan banget nggak? Lumayan. Dari 2 juta baru naikin lagi ke 3 juta aja per bulan, lumayan nggak? Lumayan.
Tapi orang mau langsung 100 juta. Nah, susah. Mulai dulu dari hal yang kecil. Nangkap ya? Yuk kita bedah yuk. 1 juta pertama dari online. Oke, udah jelas banget coach. Mantap. Ya, yuk kita mulai. Nah, 1 juta pertama. Gimana caranya? Kita bongkar dulu. 1 juta itu bisa didapat dari mana? Ya, pertama, jual satu produk yang keuntungannya 1 juta. Ini saya ngomongnya profit ya, jangan ngomongin omset. Ya, ngomonginnya profit. Jual satu produk yang langsung dapat 1 juta. Jual apa tuh? Yes, bisa 1 juta. Rumah paling gampang. Anda jadi agen properti. Itu lebih malah ya. Misalnya jual apartemen 300 juta, misalnya dapat komisi 2% aja. Nah, itu udah dapatnya 6 juta. Gitu kan. Nah, ya dipotong-potong pajak apa segala ya 4 juta, 5 juta. Ya, misalnya kayak gitu ya. Nah, Anda misalnya jual apa lagi? Ada alat penghemat bensin, ada mesinnya harganya 10 juta. Setiap Anda jual Anda dapat komisi 1 juta. Itu bisa. Jadi 1 kali 1 juta. Jadi kita bikin matriksnya nih, 1 kali 1 juta. Atau yang kedua 10 kali 100 ribu. Kalau kita jual 10 produk yang komisinya atau keuntungannya 100 ribu, maka dapat gak 1 juta? Dapat ya. Atau yang ketiga, kita jual 100 produk yang keuntungannya 10.000, profitnya 10.000. Ya kan? Ada nggak? Banyak. Ya, banyak. Ya, tadi ya satu produk yang harganya dapat keuntungan 1 juta, atau 10 produk dapat keuntungan 100.000, atau 100 produk yang keuntungannya 10.000. Jadi lebih mudah kan? Atau 1.000 produk yang untungnya 1.000 aja. Satu produk. Bisa nggak? Bisa. Nah, cari matriksnya yang menurut Anda paling gampang yang mana? Atau jualan 50 produk yang keuntungannya 20.000, 1 juta juga. Atau dibalik, 20 produk yang keuntungannya 20 produk yang keuntungannya 50.000. Bisa juga kan? Nah, itulah cara gampang. Jadi sebelum 100 juta, sebelum dapat 1 miliar, ini dulu dipecahin. Jadi cara pertama dibongkar dulu matriksnya. 1 kali 1 juta sama dengan 1 juta. Jadi jual satu produk, keuntungan 1 juta dapat 1 juta. Atau 10 produk, keuntungan 100.000. Atau 100 produk, keuntungan 10.000. Atau 50 produk, keuntungan 20.000. Atau 20 produk, keuntungan 50.000. Sampai di sini nangkep? Kalau nangkep komen dulu, nangkep. Ya, dahsyat ya. Nah, Misalnya dari semua itu akhirnya Anda berpikir begini, oke, saya ambil yang ini aja coach, yang 20 produk keuntungannya 50.000. Jadi saya cuma jualin 20 produk keuntungan 50.000. Itu aja dulu yang jadi goal saya. Oke, kita mulai ya. Nah, kalau 20 produk 50.000, nah, step kedua adalah untuk 1 juta pertama. Saya saran sama Anda, saya menyarankan Anda ya. Saya menyarankan Anda adalah jangan bikin produk sendiri dulu. Fokus sama market, jangan fokus sama produk. Ya, kebanyakan orang berhenti jualan karena apa? Karena fokusnya produk. Ya, aduh bikin apa ya? Produk apa ya? Aduh, saya bikin apa? Saya bikin apa ya yang nggak ada di dunia ini ya, yang belum ada? Aduh, bro, yang kayak gitu jujur aja susah. Kita bisnis itu fokusnya adalah cash flow. Ya, bukan penemuan. Kita bukan ilmuwan. Ya kecuali Anda mau jadi ilmuwan ya, Anda menemukan 6G, kan 5G udah. Anda mau menemukan 6G ya terserah. Anda banyakin merenung, banyakin riset, banyakin ngelamun ya, berpikir, bikin prototipe dan ngelakuin. Tapi kita bisnis, bro. Kita nggak fokus untuk menemukan sesuatu, karena pada dasarnya ya ada pepatah mengatakan there's nothing new under the sun. Nggak ada sesuatu yang baru di bawah langit ini saat ini. Ya. Semua hal-hal besar itu bukan dari penemuan-penemuan baru, enggak, tapi hasil dari pengembangan penemuan yang sudah ada. Nah, makanya yang kedua saran saya adalah, misalnya Anda udah pilih metriknya yang mana, jangan fokus untuk membuat sebuah produk dengan keuntungan segitu. Kenapa? Karena nanti Anda akan terhambat sama banyak hal. Oh, Anda mau bikin makanan, oh ternyata harus ada izin PIRT-nya. Anda mau bikin sebuah ramuan yang bisa menyembuhkan, kena BPOM lagi. Jadi banyak akhirnya kan,
banyak. Oh, ada harus sertifikat halal lagi, Anda harus bentuk PT dan lain sebagainya. Kelamaan. Gitu. Ya. Dulu saya tipe entrepreneur yang seperti itu. Oh, saya yang harus bikin. Saya yang harus coba misalnya begitu ya. Saya yang harus menjadi penemunya, itu baru entrepreneur. Kalau cuma jual-jualin doang mah apa bedanya jadi reseller? Wah, gitu ya. Padahal itu pemikiran yang salah. Anda tahu Astra Group, siapa yang tahu Astra Group? Astra Group itu adalah grup yang besar karena menjadi distributor atau bahasa zaman now reseller. Ya, jadi jangan punya pemikiran sempit. Oh, saya cuma reseller. No, Astra Group itu reseller. Ya, yang punya mobil siapa? Yang pencetus mobil siapa? Honda, betul. Daihatsu, Toyota, itu Astra Group. Bukan. Itu perusahaan Jepang. Bener gak? Tapi Astra Group, ya Astra, dia menjadi distributor dalam tanda kutip di Indonesia. Ya, itu Astra Group yang menjadi distributor di Indonesia. Nah, dia yang mencetus, dia nggak mikirin ban gimana, ya mesin gimana, dia nggak pikirin tuh. Dia cuma pikir gimana nih saya punya produk, abis itu saya jualin. Nah, ini penting. Jadi saran saya untuk di awal jangan berpikir Anda harus bikin produk yang spektakuler dulu. No, jualin aja dulu produk yang ada, yang Anda tahu, yang menurut Anda market Anda butuhkan. Anggap ya. Jadi yang pertama tadi apa? Bikin matriksnya. Misalnya kalau tipe saya itu lebih gampang jualan 20 produk deh ke 20 produk yang keuntungannya 50.000. Oke? Nah, yang kedua adalah saya nggak mikirin, aduh saya mau mencetuskan produk apa ya? Saya hitung modalnya, baru ntar ditambahin 50.000. Karena saya mau untung 50.000 dan bulan ini harus kejual 20. Gitu ya. Nah, enggak seperti itu ya. Jadi saya cari aja produk mana orang buka peluang apa, buka reseller, buka dropshipper atau apapun yang keuntungannya bisa 50.000. Itu banyak di mana-mana. Nanggap ya. Nah, yang ketiga adalah untuk 1 juta pertama. Anda teliti dulu. Nih, yang Anda teliti apa? WhatsApp Anda, Facebook Anda, atau Instagram Anda. Ya. 3 hal ini, ya, kalau WhatsApp kan kalau saling nge-save, Anda bisa lihat story-nya dia. Facebook kalau sama-sama friend kan udah langsung otomatis Anda bisa lihat profilnya dia. Instagram kalau perlu Anda follow back semua followers Anda. Ya. Lalu Anda perhatiin demografinya, orang-orangnya ini mayoritas yang tipenya kayak gimana. Contoh nih. Kalau misalnya ternyata setelah Anda lihat Instagram Anda atau Facebook Anda, friend Anda ini adalah ternyata banyaknya anak-anak SMA, ya, yang baru mau kuliah, ya, dan mereka ini suka fashion. Mereka senang banget foto OOTD. Ya, OOTD. Ya udah. Anda bisa jualan apa, ayo? Yes, jualan fashion, jualan baju. Anda bisa jualan apa lagi? Jualan. Misalnya saya nggak tahu ya. Misalnya mungkin Anda jadi affiliate e-course persiapan ujian nasional. Kita nggak pernah tahu. Siapa tahu ada ya kan? Kepada mereka. Anda bisa lagi jualan apa? Jualan misalnya tiket-tiket konser. Ya, karena anak-anaknya gaul-gaul, misalnya begitu. Bisa. Kita ubah lagi, misalnya ibu-ibu. Setelah Anda demografi, Facebook saya ini banyaknya ibu-ibu, ya, ibu-ibu Muslim dan berhijab. Wah, jualan hijab, gitu. Nangkep ya? Jadi produk kita ditentukan, produk yang kita jual itu ditentukan oleh kita lihat dulu sekeliling kita di WA, FB, IG, kira-kira mereka ini butuhnya produk apa. Jangan sampai kayak begini nih, ini sering banget saya sering banget ketemu. Ya, ada orang alumni saya ikut kelas online saya, dia ngomong begini, Pak Yeskiel, saya dapat saya kok omsetnya belum naik-naik ya Pak ya. Saya bahkan belum bisa jualan online nih, sekali aja belum. Saya tanya sama dia, emangnya kamu jualan apa? Saya jualan foto booth Pak. Ya, jadi foto-foto bagaimana dibingkai dengan bagus. Saya reseller itu Pak. Ini bagus banget. Jadi foto dibingkai Pak, foto dibingkai.
Loh, saya tanya teman-teman Anda ini siapa di friend-friend FB Anda? Lalu dia ngomong di friend FB-nya, oh saya banyaknya orang-orang luar kota, luar daerah, gitu. Ya, ya saya tanya, emangnya mereka suka foto-foto? Enggak juga kan. Nah, kalau mereka gak suka foto-foto, jangan tawarin itu. Makanya jangan ambil semua peluang, ambil peluang-peluang yang Anda rasa dibutuhkan oleh friend Anda. Ya, dibutuhkan oleh teman-teman Anda. Ini anak saya nih. Sini, mau nggak? Namanya Mima. Mima ikut live ya sama Dedi ya. Nah, jadi ibaratnya begini. Jangan Jangan Anda berpikir dari segi produknya aja. Oh, saya dapat nih produk nih bagus. Tapi pikirnya kebalik. Kira-kira market Anda, atau kita nggak perlu ngomong market deh, friend Anda di FB, followers Anda di Instagram, ya, lalu juga di WhatsApp, kira-kira butuh nggak produk itu? Nangkap nggak? Kalau mereka butuh, nah jualin. Kalau enggak, ya enggak. Pak, ini Pak, ada masalah saya Pak. Kenapa? Semua Facebook saya isinya teman-teman saya jualan online Pak. Sekarang Pak, ada yang jualan baju Pak, ada yang jualan kopi, ada yang jualan daleman Pak. Gitu ya. Waduh, banyak. Saya bilang bagus. Kalau banyak yang jualan, Anda bisa jualin apa? Yes, Anda bisa jualin peluang reseller. Betul nggak? Lalu yang kedua, Anda bisa jualin apa? Jualin buku-buku edukasi bisnis. Bisa nggak? Bisa. Mereka butuh nggak? Butuh. Bye-bye. Bye-bye dulu sama Anti sama Om. Bye-bye. Bye-bye. Smile dong. Bye-bye. Ya, lucu. Wah, siapa nih yang lucu nih? Bapaknya apa anaknya nih yang lucu nih? Iya. Ya. Nah. No. Jangan. Oke. Nah, jadi Anda pastiin dulu market Anda butuhnya apa. Ya. Anda harus pastikan dulu marketnya butuhnya apa. Jangan sampai market Anda ternyata butuhnya yang lain, Anda jual produk yang lain, ya kan? Itu yang paling berbahaya, yang paling masalah. Ya begini, contoh lagi. Ini sekarang ada yang luar biasa nih di friend FB saya. Sekarang training nyunat, sunat cuma 2,5 juta. Ini saya mau ikut nih, iya kan? Jadi training jadi orang yang nyunatin orang. Waduh, bayarnya cuma 2,5 juta. Ya kan? Wah, lumayan juga nih. Kalau saya bayar 2,5 juta, setiap orang sunat 100.000 kan 25 orang udah balik modal kan gitu. Gitu ya. Nah, Anda jangan ambil training sunat kalau isinya teman-teman Anda itu adalah anak-anak remaja cewek. Dia nggak nyunat, bro. Iya kan? Bener gak? Kecuali misalnya ibu-ibu, siapa tahu anaknya mau disunat, masih masuk akal. Gitu. Jadi pilihlah produk yang sekiranya friend FB, WA, kontak WA, dan followers Instagram Anda butuh. Oke, jadi edukasinya nggak capek, gitu. Kenapa? Saya sangat menyarankan Anda misalnya, tapi untungnya kecil Pak. Ya nggak apa-apa, yang penting jualan dulu, cash flow dulu. Kan kita cuma nyari untung 50.000 doang, 20 orang, gitu. Gitu ya. Makanya kenapa saya sangat-sangat menyarankan gitu ya. Orang yang baru mulai untuk bisnis yang produk-produk yang simpel-simpel aja dulu, yang penting muter gitu. Ada dulu ada yang nanya sama saya, Pak Yeskel, kenapa sih Pak Yeskel bangun VTP, Volution Travel Provider, jualannya tiket pesawat, jualannya pulsa, jualannya tour, ngapain Pak? Saingannya banyak. Tapi saya mikir begini, kenapa ya? Saya juga jadi mikir, kenapa ya saya bangun ini ya? Gitu ya. Tapi akhirnya saya ketemu. Kenapa? Karena ini adalah produk yang paling gampang yang dibutuhin oleh semua masyarakat. Jadi agen-agen saya jualannya gampang. Benar gak? Makanya tadi saya bersyukur banget ada yang tiba-tiba komen di Facebook grup ini kan. Terima kasih Pak. Mereka dapat 3 tur 3 orang. Ya, bisa dapat tur 3 orang. Itu anak saya paling kecil. Mana? 3 orang. Lagi habis pulang dari mana tadi nih? McD. Iya, dari McD. Ya. Jadi bapaknya live, anaknya buang duit. Gimana itu? Ya iyalah ya, duit kan buat keluarga ya kan.
Ya Anda kerja buat siapa Anda? Ya buat keluarga dong, ya kan. Nah, lanjut lagi ya. Jadi ibaratnya Anda harus sesuaikan dengan market Anda. Kenapa tadi saya bangun VTP? Karena itu udah paling gampang. Anda cuma bilang, lain kali beli pulsa sama gue dong, gue jualan pulsa nih. Selesai masalah. Bener kan? Lain kali beli tiket pesawat sama gue nih. Jadi nggak perlu diedukasi lagi kan. Coba misalnya, apakah Anda mau diet 5 kilo dalam waktu 2 minggu? 10 kilo dalam 2 minggu? Ya dia lihat Anda. Lah lu aja gendut kan gitu. Susah jual aja, bener gak? Banyak hal yang susah. Makanya kenapa saya membangun VTP. Ya seperti itu. Dan bahkan bersyukur banget banyak yang akhirnya kita cari tur-tur yang murah. 2,5 juta udah PP 3 hari 2 malam plus tiket pesawat plus hotel. Luar biasa banget gak? Ke tempat-tempat yang luar biasa banget. Nah makanya saya menyarankan banget teman-teman untuk cari produk seperti itu. Ya, nangkap sampai di sini kira-kira bermanfaat. Jadi pertama bikin matriksnya dulu. Setelah itu yang kedua apa? Belum semua nih. Yang kedua apa? Yes, yang kedua adalah jangan berpikir untuk bikin produknya atau produksi. No. Ya, jualin produk orang lain aja, ya. Yang ketiga adalah lihat market Anda di FB, IG, WA kira-kira butuh apa. Toh Anda kan cuma nyari 20 orang misalnya tadi ya. 20 orang yang mau beli yang marginnya 50.000. Betul? Ya seperti itu aja. Simple banget kan? Ya, 20 orang yang nyarinya 50.000. Nah, yang keempat apa? Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat adalah setiap penjualan itu hanya masalah statistik. Jadi luaskan peluang Anda. Misalnya begini. Tadi kan kita jualan produk yang untungnya 50.000, 20 produk kan. Nah, kalau misalnya friend FB Anda cuma 50, ya susah dong, ya kan. Jadi diluasin gimana? Bagaimana caranya friend FB Anda naik jadi 5.000? Jadi kalau friend FB Anda 5.000, Anda cuma nyari 20 yang beli, itu kan enak banget, jualan gampang banget. Friend FB saya 5.000 orang, sedangkan ini hanya untuk 20 orang, setelah itu penjualan ditutup. Jadi siapa cepat dia dapat ya. Mereka yang rebut-rebutan sama kita. Tapi kalau friend FB kita 20 doang atau 30 doang, apa yang terjadi? Kita yang ngemis-ngemis jualan sama mereka. Gitu. Makanya kita gedein friend FB kita. Gimana caranya? Bukan nge-add-addin, udah gak zaman. Ya malah makanya saya bikin buku kan pre-order, dikejar-kejar duit dari Facebook dan WhatsApp. Ya, bukannya kita nge-add-addin orang malah nge-add kita. Udah banyak testimoni, ya ilmu-ilmu yang saya bagikan adalah ilmu-ilmu yang saya bagikan ke murid-murid saya sebelumnya. Dan banyak banget testimoni, ada yang 500 orang target market DM dia, add friend dia dalam 1 hari. Ya kan 10 hari udah selesai 5.000. Ya kan semua target market jualan jadi gampang. Jadi bukan nge-add-addin. Gitu, bukan, caranya bukan nge-add-addin. Tapi yang paling simpel adalah pastikan Facebook Anda aktif. Ya, susah saya jabarin semua di sini, paling nanti di live lainnya lagi ya soal ini lebih detail. Lebih detailnya ada di buku saya dikejar duit dari Facebook, itu 100 berapa halaman ya. Itu isinya semua itu bagaimana caranya orang malah nge-add kita, bukan kita nge-add orang, dan gratis. Nah, jadi perbesar networknya. Friend Anda bagaimana friend Anda 5.000, bagaimana Instagram Anda followers Anda nyentuh 1.000 gitu ya. Bagaimana WhatsApp Anda kontaknya bisa 500 orang. Nah, akhirnya 20 itu lebih realistis. Ya, nangkap ya. Jadi banyak orang apa? Temennya cuma 20, targetnya 20, temennya 20, di broadcast terus lagi. Woi, jualan, woi, beli. Wah, 20-nya ngeblok Anda. Udah Anda nggak punya teman udah. Udah ada fakir temen dah udah. Kan begitu. Ya jangan begitu dong, Bambang, ya kan. Nah, Anda perluas ya, di friend FB-nya 5.000-an sampai 5.000, dari FB 5.000 Anda bikin grup WhatsApp 256 orang. Misalnya ya, ini kita bikin funnelnya ya. Grup WhatsApp 256 Anda edukasi, habis itu Anda promosi, boom, ya cari cuma 20 orang. Selesai. Bulan depan lakuin yang sama. 5.000 lagi, friend FB masukin ke 256, udah full, udah biarin. Nah, orang cuma nyari 20, cari 20, begitu terus. Akhirnya apa? 1 juta tiap bulan. Ya, saya mau bilang ini, jualan begitu-begitu aja. Dari dulu sampai sekarang dan bahkan mungkin selama-lamanya caranya cuma kayak gitu. Cuma mungkin medianya yang berubah. Ya, dulu orang banyak offline, ya, sekarang ke online.
online pun ke sosial media. Kita nggak tahu Facebook, kita nggak tahu berapa lama. Tapi kalau sekarang ini cara paling cepat untuk dapat duit. Ya, cari cara paling cepat jualan di Facebook, di Instagram, di WhatsApp itu cara paling cepat. Ya, ini saya cuma modal handphone Xiaomi udah bisa sharing seperti ini, ya kan? Dahsyat kan? Nah, plus lighting juga ya, bener ya. Ini kalau nggak lighting nih, ya hitam nih. Iya, begitu ya. Ya gitu. Nah, karena gelap kan udah malam. Nah, oh enggak, iya bener, kulit saya juga gelap, iya bener. Nah, mantap. Nah, jadi ibaratnya di sosial media pun kita nggak tahu Facebook bertahan berapa lama. Tapi misalnya kalaupun misalnya Facebook nih udah mati nih almarhum suatu saat, ganti jadi misalnya Foodbook gitu kan, dari Facebook jadi Foodbook, tetap polanya sama. Ya, polanya apa? Yang pertama bikin matriksnya, ya mau cari berapa, lalu yang kedua nggak usah bikin produk dulu, tapi jualin produk orang lain dulu. Yang ketiga cari kira-kira market Anda lagi butuhnya apa, orang-orang sekitar Anda, friend Anda, followers Anda, kontak Anda butuhnya apa. Yang keempat apa? Perbesar peluangnya, perbesar kuantitinya, lebih besar, harus jauh berlipat-lipat lebih besar daripada orang yang Anda punya. Akhirnya apa? Jualan jadi lebih gampang. Nangkep sampai di sini? Nangkep kira-kira apa yang saya sampaikan bermanfaat? Kalau bermanfaat, komen dulu dong bermanfaat. Tuh, bermanfaat, woi. Jadi biar semangat gitu, ya kan? Asli lu live malam kayak begini tuh pengorbanan loh. Ya kan? Nih harusnya saya nongkrong di McD sama istri anak saya nih, jadi buat Anda ini waktunya. Gitu ya kan, komen ya bermanfaat biar seneng dikit lah. Coach, gimana kalau friend di FB saya masih 83 orang? Apa bisa coach? Iya, itu dia, perbesar dong. Ya, banyakin dong temennya dong. Gitu, bikin konten terus ya, status, like-likein status temen gitu ya, sharing-sharing yang bermanfaat. Ya, akhirnya nambah sendiri kok, add friend sendiri. Gitu. Ya, itu udah saya lakukan, udah saya alami. Polanya seperti itu, ya. Mantap mas, tinggal breakdown, yuk. Ya breakdown. Kalau ada pertanyaan nanti next komen aja di live saya selanjutnya. Semoga saya bisa menjawabnya ya. Ya kan? Gitu. Sambil makan nih, lapar. Habis ini apa? Combat. Apa sih? Apa bahasanya? Habis gitu. Ngejim ya kan, biar kurus ya. Bermanfaat banget, bermanfaat. Wah, mantap. Ya. Gitu. Nah, body combat. Ya. Itu tadi saya keseringan main Mortal Kombat ya kan. Jadi kita body combat. bermanfaat, mantap. Ya, mantap. Ya. Asli, saya jujur ya. Bermanfaat sih saya udah tahu lah. Ilmu saya bermanfaat, tapi yang paling penting adalah satu, praktek. Saya nih ya, dibanding Anda beli buku saya, jadi ikut kelas online, saya itu senangnya Anda lebih senang kalau ada orang praktek dan berhasil. Gitu. Ini anak kedua saya ya. Cantik anak saya kayak bapaknya. Hello. Oh hello. Hello dong. Halo. Ini namanya Yovita. Kalau tadi Yemima. Depannya Y karena bapaknya Yeskiel. Yeskiel yanteng sekali. Iya. Anak saya 2 cewek, makanya saya nggak boleh badung ya. Anaknya cewek. Ngeri. Ya. Coach, gimana cara mengajak orang untuk join di grup WA? Nah, ini juga. Aduh, ini udah jam berapa sih? 9:01 ya. Gini. Besok coba saya bahas ya. Besok hari apa ya? Jumat. Oh, Jumat kosong. Tenang aja. Saya nggak bisa tuh Rabu nggak bisa. Masih bisa lah ya. Minggu nggak bisa. Ya. Sama besok mau kombat juga. Ini anak saya yang kedua nih ya. Yovita. Oke. Nah ini langsung kita oper lagi. Nah. Ya ampun imutnya. Terima kasih. Ini pasti bapaknya nih, maksudnya bapaknya kan. Nah, bagaimana mengajak ke WA?
Bagaimana mengajak ke WA? Nah, ini saya singkat aja ya. Besok semoga saya punya waktu untuk sharing sama Bapak Ibu dan ngejelasin lebih lengkap. Gini, yang pertama adalah jangan buru-buru. Jangan buru-buru, ya. Bukan pelan-pelan juga, tapi panasin dulu di sosmed Anda. Terutama gini, satu grup WA itu 256 orang, 257. Kemarin tim saya bikin kelas online travel money machine. Sehari langsung saya cuma bikin email sekali, WhatsApp sekali, sama FB sekali, boom, di grup ini langsung 250 orang masuk. Kok bisa? Iya dong, udah panas dulu. Udah banyak banget interaksi di Facebook, udah rame, friend FB-nya juga udah ribuan. Ya, lalu ngarahinnya lebih gampang. Jadi mereka yang ngejar-ngejar kita, kan Anda maunya gitu kan. Itu konsepnya, konsep di buku terbaru saya itu kita dikejar-kejar pembeli. Nah, caranya adalah kita ramein dulu baru pindahin. Nah, jangan kayak gini. Friend Anda cuma 50. Anda berusaha 50 ini pindah ke WA, nggak bisa. Pasti ada yang nggak nyangkut. Jadi ramein dulu Facebooknya, baru arahin ke WA. Jangan Facebooknya nggak rame, tiba-tiba ngajak ke WA, saya jamin nggak ada yang datang. Kalau ada satu dilihat, cuma saya doang sama admin, exit dia. Gitu, ya. Kak, beli bukunya di mana? Waduh, saya lagi nggak mau jualan nih sebenarnya. Cuma diginiin kan jadi nggak enak ya kan. Ntar deh, saya kasih linknya aja ya. Saya lagi nggak mau promosi sebenarnya. Ini pre-order tanggal 12 Desember akan dikirimin serentak. Ini udah ratusan orang yang beli. Ya, saya cuma cetak 1000 doang. Ntar deh saya kasih linknya aja ya buat teman-teman yang nanya soal buku ya. Gitu ya. Ini direkomendasikan oleh Mary Riana, oleh Ipo Santosa, oleh profesor ekonomi top di Indonesia, Profesor Roy Sambel, dari Kang Dewa Eka Prayoga, Riko Huang yang baru beli Ferrari. Terus juga dari Ko Tommy Wong, ya. Pemimpin Billionaire Mindset ini banyak banget, memang epic banget nih bukunya, padahal belum rilis. Ya, ini masih proses cetak. Ya, masih proses cetak. 12 Desember baru dikirim. Ntar saya kasih linknya aja deh ya kalau yang mau ini. Bukunya dikejar-kejar duit dari Facebook dan WhatsApp. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya coach, terima kasih atas masukannya. Iya, kalau udah masuk jangan lupa keluar ya. Iya. Apalagi? Friends FB saya udah 4.500, yang follow 1.347 orang. Oh, udah bagus dong. Gimana coach, boleh minta diulang materi itu, metrik itu gimana coach setelah tadi coach? Nih, metrik itu gini, 1 juta nih. Kita breakdown. 1 juta ini bisa dapat dari mana? Dari jual satu produk yang keuntungannya sekali jual 1 juta. Atau yang 10 produk yang keuntungannya sekali dijual 100.000. Atau jual 100 produk yang keuntungannya 10.000. Atau jual 1.000 produk yang keuntungannya tipis 1.000. Misalnya di VTP pulsa, itu untungnya paling 1.000. Tapi kalau 1.000 orang beli sama Anda dapat 1 juta juga kan. Nah, lebih gila lagi kalau 1.000 orang ini rutin beli sama Anda, 1 juta, begitu terus Anda dapat. Sampai Linkin Park bikin lagu religi, ya kan? Gitu. Ya masa belinya sama orang lain gak beli sama teman, kan gitu prinsipnya. Ya kan, kita sharing ekonomi kerakyatan kita. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan komen, supaya kalau nggak ada saya tutup nih. Ya udah pegel-pegel, habis combat. Mau diet saya bro, nggak bisa sambil makan. Dahsyat ya. Terima kasih coach. Sama-sama. Ada lagi nggak ya pertanyaan yang kelewat? Kayaknya nggak ada yang kelewat ya. Ya. Oke. Itu aja. Sekian. Ini saya mau pulang nih. Masih di kantor, ya kan? Mau makan McD. Wah, katanya mau kurus.
Nggak jadi, enggak lah, tadi anak-anak saya yang udah ke McD ya. Oke. Nah, sekiranya Anda rasa bahwa ilmu ini bermanfaat, Anda bisa invite semua teman-teman Anda untuk masuk ke sini, karena semua live ini nggak bisa di-share. Saya pun udah berusaha untuk ngebukanya, tapi dari pihak Facebooknya nggak bisa, karena saya udah salah mencetnya close, sedangkan grup ini terlalu besar. Grup ini udah isinya lebih dari 5.000 orang, udah nggak bisa buka lagi jadi open. Jadi Anda klik tombol share pun nggak bisa ke share. Kalaupun ke share, itu yang nonton cuma orang member grup ini. Jadi satu-satunya cara supaya banyak orang, supaya teman-teman Anda, tim Anda, partner bisnis Anda, pasangan Anda buat nonton, invite mereka masuk ke sini. Ya. Kalau Anda baru gabung, Anda bisa ibaratnya nonton nanti siaran ulangnya aja. Ya boleh ya. Walaupun nih hari ini aja, per hari ini aja yang masuk ke grup ini 100 orang. Jadi hampir tiap hari ratusan orang masuk ke grup ini. Saya juga bingung masuknya gimana, karena saya nggak promosi nggak gimana. Tapi karena banyak orang yang tahu ini dapat ilmu bermanfaat gratis lagi gitu, akhirnya mereka pada masuk. Yang mau pre-order buku saya nanti saya kasih linknya ya. Dan juga kalau Anda mau nonton live Facebook saya sebelumnya, Anda bisa cek, nanti Anda bisa bisa ngeceknya di foto atau video. Jadi Anda klik foto atau video. Kalau Anda klik video berarti semua isinya video live saya. Kalau Anda kliknya foto, maka nanti cari aja yang ada gambarnya kamera-kameranya di kanan atas. Nah itu video. Saya biasanya suka sharing dan cukup bermanfaat. Isinya bukan motivasi. Saya nggak pernah bilang Anda bisa, Anda nggak bisa. Saya cuma bilang ini strateginya, Anda praktekin maka Anda akan nyampe. Oke, sekian dari saya. Sukses terus untuk Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Coach, satu lagi pertanyaan boleh ya? Apa nih? Deh, langsung dah. Apa nih? Ya, langsung sikat nih. Sikat miring nih. Langsung nih, apa nih? Ada lagi nih pertanyaan. Boleh, ayo, udah. Sebelum saya balik nih. Jangan nanya, Coach, itu kok belakang gambarnya pesawat kan travel. Gitu travel kita. Gitulah. Ya kan? Ke Singapura loh, 2,5 juta PP, udah plus hotel 3 hari 2 malam, udah ke Sentosa Island, udah ke Universal Studio. Ayo, murah loh, mumpung murah. Ayo, kalau mau boleh. Saya baru pulang Singapura minggu lalu, ya kan? Bagaimana caranya memaintain reseller? Wah, itu udah satu topik lagi, Mas Bro. Di 100 senjata penjualan tuh saya udah ngasih juga sih, di course 100 senjata penjualan tuh udah hampir 10 video ngebahas itu doang. Ya, banyak banget. Ya. Oke. Sekian dari saya, sukses terus untuk Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Pertanyaan-pertanyaan yang Anda masih mau nanya, komen aja di bawah ini. Ya, nanti kalaupun saya nggak bisa balas hari ini, saya balas besok. Ya, kalaupun saya nggak bisa balas, biar Tuhan lah yang membalas. Amin ya. Oke, bye-bye.